Shalom, salam damai sejahtera bagi kita sekalian, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, dan rekan-rekan mahasiswa. Kami kembali menyapa dalam kebaktian keluarga besar Universitas Kristen Indonesia, Jumat 7 Agustus 2020. Kami meyakini dimanapun kondisi kita saat ini dan apapun keadaan kita saat ini, kita tetap dijaga, dikawal, dan ditopang oleh Tuhan kita. Dan walaupun pandemik belum berlalu, dan walaupun kita Universitas Kristen Indonesia mengalami kedukaan atas kehilangan guru besar kita dan juga teladan yang memberikan banyak sumbangsih bagi Universitas Kristen Indonesia, kita meyakini Tuhan tetap memelihara kita, Universitas Kristen Indonesia, dan bahkan juga bangsa kita. Kita bersyukur jikalau ada banyak hal yang Tuhan perkenankan terjadi selama 6 bulan masa pandemi ini. Oleh karenanya kami kembali mengajak kita tetap beroptimis dan bersemangat. Ingat, bulan ini adalah bulan kemerdekaan Republik Indonesia. 75 tahun telah berkarya. Dan semangat itu juga lah yang akhirnya terus mendorong kita untuk terus berkarya bagi Tuhan, sesama, dan juga bangsa kita. Maka mari dalam ibadah kali ini bersama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Kampus Universitas Kristen Indonesia, Ibu Pendeta Mersiana Saragi MSI. Dan di tema kali ini dengan tema Integrity Check, berharap kita sama-sama mengintrospeksi diri dan didorong untuk terus melihat cara hidup yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Maka mari di tempat kita dengan kondisi ibadah yang virtual ini, kita persiapkan hati, kita undang Tuhan terus menuntun, berbicara dan mengingatkan kita. Sehingga dengan semangat melayani bukan dilayani, kampus ini dan pribadi kita terus mengabdikan diri demi kemuliaan Tuhan. Maka mari aku undang kita mempersiapkan diri, kita akan masuk dalam doa, biarlah kiranya doa ini menghantar kita masuk dalam persekutuan kita di siang hari ini. Mari kita berdoa. Allah yang senantiasa memelihara pekerjaan tangannya, dan Allah yang memelihara bumi dan seluruh tatanan yang di dalamnya. Kami mau meminta pertolongan dan juga kekuatan hanya daripada Dia yang menjadikan langit dan bumi dan bahkan kami sebagai anak-anak yang telah Ia selamatkan. Tuhan, dalam keadaan siang ini dan dalam keadaan pribadi kami dan dalam keadaan pandemik yang belum berakhir, kami mohon kekuatan daripada-Mu. Biarlah kiranya Tuhan terus menghiburkan kami, menguatkan kami, baik kami secara pribadi maupun juga kami secara instansi dan bahkan negara kami. Tuhan, kami rindu Engkau terus memberikan kami kekuatan, keteguhan hati, dan daya juang di dalam masa-masa sulit yang sedang kami hadapi. Dan di dalam kesempatan siang kali ini pun kami meminta kekuatan daripada-Mu. Di tengah-tengah UKI yang baru saja kehilangan seorang teladan dan guru besar, biarlah kiranya Tuhan yang menghiburkan baik kami maupun keluarga yang ditinggalkan. Dan bahkan jejak-jejak yang telah ditinggalkan dan perjuangan yang telah diupayakan semasa para pemimpin-pemimpin kami terdahulu, mendorong kami terus berkarya demi kemuliaan nama Tuhan. Dan perkenankan Tuhan berbicara secara pribadi kepada kami siang kali ini dalam firman yang akan kami dengar melalui hamba yang Engkau utus. Biarlah kiranya firman itu dapat menegur kami, mengajar kami, dan menyatakan kesalahan bagi diri kami setiap pribadi. Sehingga setelah kami selesai dari ibadah ini, kami kembali mengkomitmenkan diri, hidup semakin menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang pimpin persekutuan kami di tempat kami masing-masing, dan biarlah kiranya Tuhan juga yang terus membaharui motivasi dan semangat juang kami, sehingga dalam pelayanan dan karya yang Tuhan perkenankan, baik kami sebagai pimpinan, sebagai dosen, karyawan, dan mahasiswa, kami terus mengerjakan dan mengabdikan hidup kami hanya untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu berbicaralah kepada kami ya Bapa di tempat kami masing-masing. Perkenalkan persekutuan yang sederhana ini dapat berbicara, menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami.
Untuk itu, sertai seluruh persekutuan kami ini dan biarlah kiranya Tuhan yang bertahta di dalamnya. Di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami undang Ia berbicara kepada kami di dalam persekutuan yang akan kami hadir bersama-sama. Di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa keluarga besar Universitas Kristen Indonesia yang terkasih. Kami mendoakan kita semua semoga senantiasa dalam keadaan baik. Meskipun pandemi belum berlalu dan kita belum bisa bertemu, tentunya tidak mengurangi sukacita kita untuk menikmati hari-hari yang telah Tuhan berikan. Ya, benar sekali. Semoga juga kita terus bersyukur apapun keadaan yang sedang kita alami saat ini. Bersyukur kita kembali diberikan kesempatan untuk datang dan beribadah pada Tuhan. Bapak Ibu keluarga besar Universitas Kristen Indonesia, tentunya setiap kali kita memasuki bulan Agustus, kita langsung mengingat bahwa bulan Agustus adalah bulan yang penuh perjuangan, karena bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Puji Tuhan, sekarang Indonesia sudah memasuki HUT ke-75. Wah, tidak terasa ya, ternyata Indonesia sudah merdeka selama 75 tahun. Nah, apa yang biasanya paling berkesan ketika kita memperingati 17-an? Mungkin perlombaannya, atau upacaranya, bahkan pahlawannya. Dan tentunya masih banyak lagi kenangan indah di bulan perjuangan ini. Semoga di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 ini, kita semakin bersemangat dalam melakukan pekerjaan kita. Dan tentunya, kita terus berdoa kepada Tuhan supaya bangsa ini terus diberkati. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, Tuhan tetap pelihara. Amin. Seperti ibadah kita kali ini dengan tema Integrity Check. Biarlah melalui ibadah ini menyadarkan kita kembali untuk menjadi pribadi yang berintegritas dalam segala hal dan terus berkarya bagi bangsa tercinta. Kasih yang begitu besar lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan kita. Nyatakan syukur kita dan dengan penuh sukacita, mari bersama kita menaikkan pujian, ku naikkan syukurku. Kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Mari bersama-sama kita ulangi pujian dari awal. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Syukurku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu, takkan berhenti meninggikan nama-Mu
ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa sekalian, saat ini kita memasuki responsoria yang diambil dari Mazmur pasal 67 ayat 2-8. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Maka aku akan memuji Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Mari bersama-sama kita menyatakan kebesaran Tuhan melalui pujian lebih dalam ku menyembah. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Jalanmu telah layakkan kehidupan
berkata, Anda bisa selalu bahagia di tengah-tengah penderitaan jika Anda berada di dalam kehendak Allah. Tetapi Anda bisa menderita kepedihan yang sangat amat dalam jika Anda berada di luar kehendak Allah. Mari berjalan di dalam kehendak Allah, karena hanya di dalam Dia kita mendapatkan kebahagiaan. Mari kita dengarkan sapaannya melalui firman Tuhan yang berkuasa mengubah setiap hati kita. Mari kita menyanyikan pujian, Aku datang dan ku bersujud, yang akan mengantarkan kita masuki pemberitaan firman Tuhan. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Kan ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah perjalananku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Sebelum kita mendengar firman Tuhan yang menjadi roti kehidupan dalam menjalani hari-hari kita, marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus untuk membimbing kita. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di surga, untuk kasih setiamu dan rahmat-Mu yang melimpahi hidup kami. Kami bersyukur untuk segenap firman yang akan kami terima pada saat ini. Kami memohon kepadamu, kiranya Roh Kudus-Mu yang diam di diri kami, menolong membimbing kami untuk mempercayai segenap firman-Mu, dan menolong kami untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau ya Allah, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarnya. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, yang menyampaikan berkat-Mu bagi umat yang Engkau kasihi ini. Di dalam Kristus Yesus Sang Juru Selamat yang hidup, kami memohon kepadamu ya Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara kekasih warga Universitas Kristen Indonesia, pada hari ini dengan tema Integrity Check, kita akan sama-sama menerima firman Tuhan yang terambil dari kitab Daniel 3 ayat 14 sampai 15 dan 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian. Sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala.
Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? 1 Yohanes 2 ayat 3-6. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia adalah orang yang merenungkan dan melakukan segenap firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Yang kekasih dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia, warga UKI, para pimpinan, tenaga pendidik, dan juga tenaga kependidikan serta mahasiswa yang berada saat ini di rumah, bekerja dari rumah, baik itu yang berada di kantor, dalam kesibukan sehari-hari, baik itu mahasiswa yang ada di segala penjuru Nusantara ini, dan juga mahasiswa yang ada di asrama. Pada hari ini, tema kita dalam pengajaran firman Tuhan yang akan kita terima, temanya adalah integrity check. Ada sebuah kisah nyata yang diambil dari dokumen sejarah bahwa pada Perang Dunia Kedua, pada saat itu dikisahkan bahwa Nazi mendirikan sebuah pabrik di penjara Hungaria. Para tahanan harus bekerja pada situasi kondisi yang tidak manusiawi. Satu hari dikisahkan para tahanan itu diperintahkan untuk memindahkan tumpukan besar sampah dari ujung penjara yang satu ke ujung lainnya. Hari berikutnya mereka diperintahkan untuk mengembalikan tumpukan sampah yang sudah dipindahkan kemarin itu ke tempat semula. Pihak Nazi tidak memberikan alasan mengapa mereka melakukan itu. Sejak itu dimulailah rutinitas yang sama hari demi hari. Para tahanan itu memindahkan gunungan sampah itu dari sudut yang satu, kemudian ke ujung tempat tahanan itu ditahan. Akibat dari pekerjaan yang tidak berarti itu dan tidak memakai akal sehat itu mulai terasa kepada para tahanan. Satu hari, seorang tahanan yang sudah tua tiba-tiba dia menangis dan tidak dikendalikan, tidak bisa dikendalikan. Dan dia harus dibawa pergi dari tengah-tengah teman-temannya yang pada saat itu sedang memungut sampah itu. Kemudian seorang tahanan lainnya tiba-tiba menjerit-jerit sehingga dia dipukuli oleh para serdadu tentara itu. Tahanan yang ketiga yang sudah bertahan selama 3 tahun di tempat itu, tiba-tiba berlari ke arah pagar listrik yang dialiri oleh listrik. Para serdadu Nazi sudah mencoba untuk berteriak menghentikan tahanan itu. Tetapi apa yang kemudian terjadi, tahanan itu tiba-tiba membuat dirinya, ya, dia melemparkan dirinya ke pagar yang dialiri listrik itu. Semua kejadian itu
terjadi hampir setiap hari. Tetapi kejadian itu sama sekali tidak membuat bergeming para serdadu Nazi. Kenapa? Sebenarnya mereka sedang melakukan satu eksperimen. Ya, mereka sedang melakukan eksperimen. Mereka mempunyai agenda tersembunyi. Sebenarnya mereka ingin meneliti kesehatan jiwa. Para serdadu Nazi itu ingin tahu apa yang terjadi lewat penelitian mereka itu. Apa yang terjadi kepada seseorang ketika dia diperhadapkan dengan satu kegiatan yang tidak bermakna. Mereka ingin melihat apa jadinya hidup jika tidak memiliki tujuan yang jelas dari seseorang. Akhirnya dari agenda yang tersembunyi itu, mereka mengambil kesimpulan bahwa hasilnya adalah kegilaan dan kecenderungan untuk bunuh diri. Komandan Nazi itu mengatakan bahwa melihat tingginya angka bunuh diri yang dilakukan oleh para tahanan itu, dia mengatakan bahwa kamar gas itu tidak perlu lagi dibangun karena dengan melakukan hal yang memindahkan sampah saja tanpa tujuan yang jelas, itu sudah membawa korban jiwa yang banyak. Apa yang kita pelajari dari kisah ini mau menyatakan kepada kita betapa besarnya, betapa bermaknanya untuk seorang mengetahui apa tujuan hidup. Tujuan hidup sangat penting bagi kehidupan manusia. Alan Cosroth menulis, sebuah organisasi yang telah kehilangan tujuannya, maka ia tidak lagi memiliki jiwa. Dalam bisnis dikatakan mengerti akan tujuan berarti mengerti apa yang kita lakukan. Saudara-saudara kekasih keluarga besar Universitas Kristen Indonesia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apakah pernah kita berpikir atau berefleksi apa tujuan kita berada di UKI ini? Apa tujuan kita? Apa menjadi panggilan dari Tuhan yang membuat kita berada di UKI ini? Baik itu sebagai pimpinan, pengurus yayasan, pembina dan pengawas. Apa tujuan Tuhan memanggil kita sebagai dosen yang mengajar di tempat ini? Apa tujuan kita ketika Tuhan memanggil kita sebagai mahasiswa di sini? Sebagai rektor, sebagai pegawai di tempat ini. Kalau kita lihat di dalam statuta UKI, kiranya ini yang menjadi peta, ya, peta bersama kita sehingga kita bisa memahami dan mengerti bahwa kita memiliki tujuan yang sama. Di dalam statuta UKI bab 2 pasal 2 dikatakan bahwa visi universitas kita ini adalah menjadi universitas unggulan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dan di Asia sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila. Dan itu ya ada waktu 14 tahun lagi sebelum menjelang 2034. Nilai-nilai UKI itu dalam statuta ini kita semua menyadari dan memahami itu berdasarkan nilai-nilai Kristiani, yaitu rendah hati, berbagi dan peduli, profesional, bertanggung jawab, disiplin, kejujuran. Dan yang lebih menariknya adalah semua rentak kegiatan kita
kita mempunyai moto seperti yang Yesus ajarkan dan hidupi, melayani bukan dilayani. Dan tujuan universitas ini berada, dia memiliki tujuan adalah menghasilkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual akademik, profesional sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Menghasilkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi seni dan budaya, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ibu bapak, saudara-saudara kekasih Kristus, betapa luhurnya tujuan keberadaan kita bersama di UKI ini. Di yayasan, di Universitas Kristen, maupun di Rumah Sakit Universitas Kristen. Sebagai unit yang menyatu, yang memulai karirnya, pelayanannya 67 tahun yang lalu. Tetapi ketika kita jeda sejenak pada saat ini, kita bisa melihat realita yang kita miliki saat ini. Kita bisa melihat bahwa visi, misi, nilai, moto, dan tujuan UKI yang sudah dimulai sejak 67 tahun yang lalu. Kita bisa mengevaluasi bersama bahwa ada sesuatu yang kurang. Ada sesuatu yang belum tergenapi, belum terwujud. Kalau kita melihat realita kita sekarang, bahwa untuk mewujudkan tujuan ini, diperlukan apa yang disebut integritas. Betapa pentingnya karakter dari setiap orang yang sama-sama berjuang di UKI ini. Betapa pentingnya integritas dan kedewasaan rohani bagi setiap orang yang ada tergabung dalam keluarga besar UKI ini dalam meraih dan mewujudkan tujuan bersama yang ada di dalam statuta UKI. Merenung sejenak tentang apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi realita ketika kita melihat kondisi kampus kita. Ketika kita melihat statistik, ketika kita melihat realita yang ada di tengah-tengah keberadaan kampus kita. Kalau kita mau jujur pada saat ini, kita harus jujur dan berani untuk mengakui bahwa tingkat kemerosotan karakter dan integritas menjadi sumber kemerosotan yang kita alami kondisi pada saat ini. Skandal keuangan, ketidakdisiplinan, ketamakan hati akan harta dan fasilitas, tidak bisa dipercaya, egois, iri dan dengki antar sesama, haus kekuasaan dan kedudukan, tidak rela posisinya digantikan oleh orang lain, semangat yang saling menjatuhkan dan bukan saling mendukung dan menghormati, kebal terhadap kritikan, otoriter, merasa diri paling berpengalaman, merasa diri paling dibutuhkan, sulit untuk bekerja sama dalam perbedaan, sulit untuk mengapresiasi dan mengakui kelebihan orang lain, melakukan kebohongan publik, malas untuk belajar dan meningkatkan kualitas diri, lebih memilih berada pada zona nyaman, tidak mau mengupgrade, memperlengkapi diri.
semuanya itu hari demi hari membuat kemerosotan. Keberadaan Uki. Dan itu dimulai dari cacat karakter dari setiap kita yang berada dan menjadi satu keluarga besar di sini. Saudara-saudara kekasih Kristus, keluarga besar Uki. Ini realita. Kita berjuang tentang akreditasi. Kita berjuang dengan proses penerimaan mahasiswa baru di tengah pandemik COVID-19 yang saat ini menjadi pergumulan kita bersama. Bagaimana kita melihat, memahami diri sebagai keluarga besar Uki yang Tuhan panggil, yang Tuhan secara khusus memiliki rencana indah bagi setiap kita melalui Uki ini. Bagaimana kita memahami dan melihat itu? Tema kita pada hari ini memanggil kita untuk memeriksa integritas kita masing-masing. Apa sih integritas itu? Integritas itu adalah cermin, pantulan karakter dari seseorang. Dalam perjanjian lama, integritas itu dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan tom, yang artinya sempurna, nurani yang bersih murni. Hidup yang berintegritas itu adalah hidup dari orang-orang yang mau bergaul intim dengan Tuhan. Di Mazmur 1, saya bacakan untuk kita. Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang yang berintegritas itu tidak terjadi secara instan. Tapi itu terwujud dari keintiman relasi dengan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan. Itulah orang yang berintegritas. Orang yang takut akan Tuhan, oleh penulis Amsal itu adalah orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat itu adalah orang yang menjauhi kejahatan. Orang yang menjauhi kejahatan adalah orang yang berakal budi. Ibu bapak saudara-saudara kekasih Kristus. Menjauhi kejahatan adalah akal budi. Orang yang berintegritas adalah mereka yang menyukai firman Tuhan. Adalah orang yang berjalan di jalan yang benar. Dan integritas adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi masalah adalah dalam realita kehidupan kita. Betapa sulitnya sekarang untuk menemukan orang yang berintegritas. Orang yang bertanggung jawab, orang yang jujur, orang yang sungguh-sungguh memiliki kesetiaan, ketulusan, hati di dalam bekerja. Tetapi hal yang sangat paradoks juga terjadi. Semakin sulit, maka semakin diperlukan orang yang demikian. Orang yang setia. Orang yang sungguh-sungguh berani. Dan dalam momen ini, kita akan melihat apa yang terjadi pada kehidupan Daniel. Kita tahu semua tentang siapa Daniel. Ketika Daniel hidup, saat itu kerajaan Yehuda kalah dan berada di bawah tahanan Babilonia. Orang-orang tahanan yang dipanggil dan dipilih adalah orang-orang yang mempunyai
talenta, dan orang-orang yang cerdas. Dan orang-orang yang masuk ke Babilonia itu, oleh orang Babilonia mereka berusaha mencuci otak para tawanan itu. Dengan apa? Dengan memakai segala upaya, baik itu pendidikan, bahasa, bahkan itu yang dialami oleh Daniel dan ketiga kawannya, mengganti nama mereka. Sehingga mereka berharap orang-orang tahanan itu merasa Babilonia, merasa sense of belonging yang begitu kental akan Babilonia daripada Yahudi. Proses integrasi ini mereka lakukan kepada Daniel. Contohnya Daniel, itu berarti, nama itu berarti adalah Allah, adalah hakim. Ketika dia di Babilonia, Daniel itu berganti nama menjadi Belsazar. Semoga Dewa Bel melindungi jiwanya. Hanaya, dalam bahasa orang Yahudi itu berarti Allah penuh kasih. Tetapi gitu tiba dia di Babel, dia berganti nama menjadi Sadrak, yang artinya perintah dari dewaku. Misal, siapakah Tuhan itu? Diganti menjadi Mesak, siapa dewa aku ini? Kemudian Ajaria, yang arti nama itu adalah yang Tuhan tolong, ketika dia sampai di Babilonia menjadi Abednego, yang artinya hamba Dewa Nebo. Keberadaan mereka di tanah Babilonia, di tanah orang yang tidak percaya, dan upaya yang begitu kerasnya mengubah mereka. Tidak hanya sekedar identitas nama, tetapi dikatakan kita tahu bersama mereka juga dipaksa untuk memakan makanan raja. Yang bagi orang Yahudi itu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Kita tahu orang Yahudi memiliki aturan-aturan makan yang harus suci dan kudus. Mereka tidak sembarang makan. Dan kita tahu makanan itu lebih dahulu dipersembahkan kepada dewa yang mereka puja. Tetapi yang menarik adalah Daniel beserta dengan teman-temannya memilih untuk mengatakan tidak atas tawaran itu. Daniel tahu apa konsekuensi mengatakan tidak terhadap perintah raja. Bukan karena makanan itu tidak enak dan lezat, pasti lezat. Apalagi dia adalah seorang pemimpin, ya, yang tinggi pada saat itu. Hal yang luar biasa kita lihat dari seorang Daniel, bahwa dia tidak membiarkan semua aturan, kekuasaan, otoritas mengubah hati, mengubah komitmen, mengubah prinsip hidup mereka. Bahkan sebaliknya kalau kita lihat, Daniel membuktikan kekuatan, kesehatan, prestasinya yang menghantarkan dia ke posisi paling penting dalam pemerintahan kerajaan Babilonia pada saat itu. Dan saudara tahu, itu berlangsung 3 periode. Selama 70 tahun, Daniel menduduki kedudukan yang menggiurkan, yang membuat orang lain menjadi iri dan dengki kepada dia. Dan berusaha mencari kesalahan Daniel. Tetapi dikatakan tidak ada satupun yang ditemukan. Berkali-kali Daniel menolak raja. Ketika semua orang dalam hidup dan kerjanya adalah asal raja senang. Tetapi Daniel memilih untuk menolak semuanya itu. Prinsip Daniel sebagai orang yang percaya adalah ia akan taat, ia akan manut dan ikut, tetapi selama itu mungkin. Tapi dia harus lebih taat, memilih lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia.
Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, keberanian Daniel mengatakan tidak adalah keberanian yang muncul dan timbul dari iman. Pemahaman yang clear, jelas bahwa Tuhan sang pemilik dan penguasa daripada apapun yang di dunia ini. Keyakinan dia akan kemahakuasaan Tuhan pun ketika dia dalam kondisi terjajah. Tetapi itu tidak menghilangkan keyakinannya bahwa Allah itu maha kuasa. Ini sebuah refleksi bagi kita. Di tengah pandemi 19 ini, COVID-19 ini. Bagaimanakah kita memahami, mengimani Tuhan kita? Di tengah serangan kematian yang begitu sangat dekat dengan siapa saja, yang menyerang siapapun dan kapanpun, begitu singkatnya, begitu rapuhnya kehidupan manusia. Kita dipanggil, kita diingatkan bagaimana kita mengimani, mempercayai hidup kita kepada Tuhan. Apakah dengan semua perilaku, karakter, tindakan, keputusan Daniel yang berbeda, yang oposit, yang tidak membunglon pada saat itu, apakah Daniel mau menjadi jagoan atau pahlawan? Tidak, itu bukan tujuan Daniel. Apa yang ia lakukan adalah bagian sehari-hari sebagai wujud, sebagai bagian integritas dia sebagai orang yang percaya. Pertanyaannya adalah mengapa Daniel mampu melakukan hal itu? Kalau kita lihat di kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat 4 dikatakan demikian. Maka Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ada roh yang luar biasa pada diri Daniel. Ada roh yang luar biasa. Sehingga Daniel mampu melakukan itu. Roh yang luar biasa yang kepadanya Daniel mendengar dan menaati roh itu. Itulah yang menuntun Daniel. Kalau kita lihat yang pertama. Dia mampu memiliki prinsip dan tujuan hidup. Apa itu? Kalau kita lihat di ayat Daniel 6 ayat 8 dikatakan. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua pengusaha dan wakil raja, para menteri, bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya satu penetapan raja dan ditetapkan satu larangan. Agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa dan manusia, kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Itu larangan, undang-undang raja. Tetapi, apa yang dilakukan Daniel? Demi didengar Daniel bahwa dia sudah tahu bahwa ada undang-undang yang dikeluarkan oleh raja untuk menyembah patung raja. Apa yang dilakukan Daniel? Demikian dikatakan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah Daniel ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 hari sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Sepertinya dia tidak memiliki rasa takut pun. Dia tidak memiliki rasa takut bahwa jiwa hidupnya terancam, bahwa jabatannya bakal dicopot. Dia seorang yang sangat bebas, yang menjalani hari-hari, yang menjalani pekerjaannya
bersama Tuhan yang dia yakini bersama dengan dia. Kenapa Daniel bisa memiliki hal itu? Itu dimulai dari, kalau kita lihat keberadaan Daniel, dimulai dari dirinya. Ya, bagaimana Daniel? Dikatakan Daniel itu adalah orang yang menjaga kekudusan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya kepada pemimpin pegawai istana supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Dia sungguh-sungguh memelihara kekudusan hidupnya. Tidak menajiskan dirinya dengan hal-hal yang dia tahu melanggar firman Tuhan yang dia yakini. Prinsip dan tujuan hidup itu adalah ibarat benteng kuat dalam peperangan. Sudahkah kita mempunyai prinsip dan tujuan hidup yang jelas untuk kita bisa taat dan setia kepada Tuhan? Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, dari tema ini kita melihat dan kita dibimbing dan kita tentu ditantang dalam keberadaan kita sebagai orang yang percaya pada saat ini. Ya, apa bukti dari kepercayaan, dari relasi yang intim dengan Tuhan? Ya. Kalau kita tahu dari pengalaman kehidupan Daniel yang mampu dan sanggup menolak sikap untuk tidak berkompromi karena relasinya dengan Tuhan yang Maha Kuasa itu. Karena keyakinannya memiliki Tuhan yang dia sembah sebagai raja di atas segala raja di dunia ini. Sosok Daniel ini adalah teladan bagi kita sebagai orang yang percaya untuk membuktikan seperti yang dikatakan tadi, membuktikan integritas kita sebagai orang yang percaya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa tidak ada jabatan, tidak ada gelar, tidak ada pangkat, penghargaan, lisensi, prestasi yang dapat menggantikan integritas yang tulus dan murni. Saya tidak tahu sejauh manakah kita ingin memiliki integritas. Sejauh manakah kita ingin membentuk, bekerja keras dalam meraih integritas dalam kehidupan kita untuk menjalankan amanah dari Tuhan dalam seluruh profesi dan tanggung jawab yang kita miliki saat ini. Seorang misionaris, Sil Wilfred, mengatakan demikian. Pelayanan kita terhadap orang lain adalah harga sewa yang kita bayar untuk kamar kita atau untuk tempat untuk hidup kita di bumi ini. Dan orang yang berintegritas adalah orang yang selalu memberi dan bukan orang yang mengambil. Itu berarti ibu bapa, mahasiswa yang dikasihi Tuhan, dan para pegawai yang mengabdikan diri kepada Tuhan lewat universitas ini. Biarlah melalui keberadaan kita di kampus UKI, di rumah sakit UKI, kita boleh menjadikan pekerjaan kita sebagai altar untuk mewujud nyatakan iman kepercayaan kita. Menyaksikan bahwa Tuhan Sang Empunya
kehidupan kita. Tuhan sang empunya keberadaan kita. Dan kiranya seperti yang kita seperti yang kita imani, bahwa kita adalah orang-orang yang mengenal Allah. Kita adalah orang-orang yang mengetahui firman Tuhan. Kita adalah orang-orang yang menuruti firman Tuhan. Itu hanya terwujud ketika kita hidup di dalam keteladanan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kiranya Roh Kudus menolong, memperlengkapi kita di tengah-tengah krisis integritas. Biarlah kita menjadi orang-orang yang berintegritas, karena kita meyakini bahwa Allah yang setia, kasih Allah yang tidak berkesudahan dan selalu setia, penuh rahmat, penuh kebenaran, kasih dan terang, itu menolong kita dan memanggil kita untuk mewujudkan nilai-nilai Kristiani di dalam panggilan dan kehidupan yang kita jalani, seperti yang statuta UKI nyatakan kepada kita. Amin, marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk kebaikan dan kasih setiamu yang mengingatkan kami akan karakter dan integritas yang boleh kami wujudkan dalam hidup kami sehari-hari. Ketika kami sungguh-sungguh meyakini bahwa Engkau ya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang peduli kepada kami. Ketika kami mempercayai Engkau dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Ya Bapa, tolonglah kami agar dalam relasi kami dengan Engkau, kami sungguh-sungguh menampilkan sifat dan sikap-Mu ya Yesus dalam keberadaan kami. Ketika kami saling mengasihi, menolong, mendukung, ketika kami sungguh-sungguh rela ya Tuhan bersama-sama di dalam keperbedaan kami. Kami boleh bekerja sama, saling mendukung untuk mewujudkan sivitas UKI dan seluruh keluarga besar UKI boleh sehati dan sepikir di dalam tujuan, visi, dan moto serta nilai-nilai Kristiani sungguh-sungguh boleh diwujudkan dalam perilaku hidup kami masing-masing. Tolong kami Bapa untuk semakin mempercayai Engkau. Tolong kami untuk semakin meyakini bahwa Engkaulah pemilik hidup kami. Bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga Tuhan, hati kami tidak dipenuhi oleh iri dan dengki. Hati kami dipenuhi oleh kasih Tuhan. Hati kami dipenuhi oleh cinta Tuhan yang boleh kami bagikan dengan dukungan, dengan mengasihi dan mendukung, dan melakukan pekerjaan kami dengan baik. Dalam syafaat kami ini ya Bapa, di tengah situasi pandemik COVID-19 yang semakin hari Engkau mengetahui Tuhan, semakin banyak yang terinfeksi dan semakin banyak saudara-saudara kami yang telah meninggalkan dunia ini. Ya Allah Bapa, ampunkan kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa, berbelas kasihanlah Engkau melihat kami, melihat umat manusia di dunia ini. Tolonglah kami Tuhan, untuk menyadari agar kami sungguh-sungguh di dalam tantangan pandemik ini, kami mampu untuk menjadi berkat Tuhan
Kami mampu untuk saling menjaga diri, menjaga kehidupan sesama kami. Kami mampu untuk saling menolong dan memberikan kontribusi walaupun situasi pada saat ini Tuhan kiranya memampukan kami menjadi berkat. Kami juga berdoa secara khusus untuk para tim medis maupun non-medis di dalam perawatan mereka terhadap para korban yang terinfeksi. Biarlah Engkau memberkati pekerjaan tangan mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga mereka. Biarlah Engkau Tuhan meneguhkan, melingkupi mereka dengan rahmat-Mu. Dan saatnya mereka boleh berkumpul kembali. Kami berdoa untuk para keluarga yang saudaranya terinfeksi COVID-19. Di dalam ketakutan, di dalam kesedihan, kekhawatiran mereka. Kami mohon biarlah Engkau ya Tuhan, yang berdiri melingkupi mereka dengan damai, ketentraman yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terbaring sakit. Karena COVID-19, biarlah Tuhan berada menolong mereka, berjuang bersama mereka ya Tuhan. Sehingga mereka boleh menang dan sembuh dari terpaan virus ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berduka cita karena orang yang mereka kasihi telah meninggal dunia. Karena COVID-19 ini, perpisahan yang begitu cepat. Mari Tuhan, tangan-Mu yang penuh kasih merangkul, memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan, kepulihan dalam proses duka cita mereka. Bapa kami yang baik, kami juga berdoa untuk pemerintah kami dari tingkat pusat sampai daerah, beserta seluruh aparat. Biarlah Engkau menyatukan hati dan pikiran mereka dalam seluruh tugas dan tanggung jawab mereka. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, maupun tanggung jawab mereka yang lain, biarlah Engkau ya Allah memberikan kekuatan, kesehatian, rasa takut akan Tuhan dalam seluruh amanah dan tanggung jawab yang Engkau berikan kepada mereka. Berkati Bapak Presiden kami ya Tuhan, berkati keluarganya. Kami juga berdoa untuk Sivitas Keluarga Besar UKI. Kami berdoa untuk pembina, pengawas, pengurus Yayasan UKI, rektorat, dekanat, para pegawai, mahasiswa. Biarlah Tuhan, Engkau telah memanggil, mempersekutukan kami dalam keluarga besar Sivitas UKI. Dalam seluruh kekurangan, kelebihan kami masing-masing. Mari Bapa biarkan kami boleh saling menerima dan boleh menjadi berkat satu dengan yang lain. Tolong kami ya Bapa dengan hikmat, dengan damai sejahtera serta sukacita. Kami boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Anugerahkan kesehatan buat kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk proses pemulihan dari Bapak Rektor dan juga Ibu Lolom. Biarlah Engkau menjamah kesehatan mereka, hingga pada saatnya mereka boleh bergabung kembali dalam melaksanakan tanggung jawab di UKI ini. Terima kasih ya Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk proses akreditasi. Biarlah Tuhan Engkau menolong. Dan biarlah Tuhan kami semakin berupaya di dalam mewujudkan akreditasi seperti yang kami inginkan. Akreditasi yang terbaik. Kami menyadari dan tahu secara pasti bahwa akreditasi A yang terbaik membutuhkan kerjasama, membutuhkan kekuatan, kesehatian, pengorbanan, pembelajaran kami bersama. Karena itu Tuhan, biarlah tujuan kami bersama menjadikan kami semakin berjuang bersama, semakin mengasihi dan saling mendukung satu dengan yang lain. Kami juga berdoa untuk proses penerimaan mahasiswa baru tahun 2020-2021. Bapa, biarlah Tuhan, kami meminta daripada Tuhan. Engkau yang mengutus anak-anak Tuhan untuk boleh diasuh, dididik,
dibentuk menjadi saksi Tuhan, yang mengasihi Engkau, yang menaati Engkau, dan yang mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara ini. Perlengkapi kami semuanya Tuhan. Berkati juga orang tua daripada mahasiswa dalam pekerjaan mereka. Berikan mereka berkat Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan sukacita. Engkau melindungi mereka di dalam kehidupan dan pekerjaan mereka. Kami juga menyerahkan seluruh mahasiswa yang ada di berbagai tempat, baik itu yang di rumah maupun di asrama. Biarlah Tuhan, Engkau membentuk mereka, dan biarlah mereka semakin mengasihi Tuhan dan menaati Tuhan, menghargai setiap kesempatan yang Engkau anugerahkan bagi mereka, karena Engkau memiliki masa depan yang cerah untuk anak-anak Tuhan. Demikian juga kami seluruhnya Tuhan, biarlah kami semakin menyadari bahwa di dalam kesatuan kesehatian kami bersama, para pemimpin, baik di yayasan, rektorat, dan seluruh jajaran, dan juga para dosen, karyawan, dan mahasiswa, di dalam kesatuan kami, di sanalah Engkau akan memerintahkan berkat-Mu untuk tercurah bagi kami masing-masing. Kami memintanya kepadamu, dan tolonglah kami untuk boleh sehati dan sepikir. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami juga memohon kepada Tuhan, proses praraker, raker yang akan dilaksanakan besok dan selanjutnya, biarlah Engkau memberkati setiap kami untuk mempersiapkan segala sesuatu yang harus kami kerjakan, dan kami percaya Engkau beserta dengan kami, menolong kami, dan memberikan yang terbaik bagi kami, sehingga kami boleh melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan dan kasih-Mu yang mendengar doa permohonan kami, dan memberikan yang terbaik bagi kami masing-masing. Amin. Sederhananya, integritas adalah konsistennya kata, sifat, dan tindakan kita, atau ada kekompakan antara kepribadian kita dan cara hidup kita. Di tengah kondisi saat ini, kita terus ditantang untuk kembali hidup berdasarkan standar Allah. Dan panggilan hidup sebagai umat yang telah ditebus adalah kehidupan yang membutuhkan komitmen sepanjang hayat untuk hidup lurus, jujur, dan tulus di hadapannya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa sekalian, mari kita merefleksikan kembali sudah sejauh mana kita hidup dalam integritas. Dan setelah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, apakah kita bersedia untuk mengambil komitmen hidup di dalam pribadi yang berintegritas, sesuai dengan panggilan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita? May we be a people of integrity, being who we say we are and doing what we say. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian Bring Your Healing to the Nation, sebagai kesediaan kita untuk berkomitmen dan menjalankan kehendak Tuhan dalam ketaatan. May we be a people of integrity, being who we say we are, and doing what we say. May we be a people with humility, reconciled to God and man, in Jesus' name. Bring your healing to the Bring nation. your healing to the nation, to our lives and through our hands. Bring your healing to the nation, dear Lord. Change our lives and change our land. May we be a people mending May we broken be a people mending broken lives, giving hope to broken world, by the grace of God. May we be a people serving God and man, bringing love and dignity, in Jesus' name. Bring your healing to the nation. Bring your healing to the nation, to our lives and to our hands. Bring your healing to
a people of sincerity. May we be a people of sincerity, unafraid and unashamed, speaking truth in love. May we be a people of fidelity, trusting God for miracle, in Jesus' name. Bring your healing to the Bring your nation. healing to the nation, to our lives and to our hands. Bring your healing to the nation, dear Lord. Change our lives and change our lives. Baik, kita akan masuk kepada doa penutup. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, untuk persekutuan kami yang boleh terjadi pada saat ini. Dari berbagai tempat, kami bersyukur karena kami sebagai gerejamu, boleh Engkau persekutukan dengan Engkau ya Bapa, Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja dan Pemilik Gereja. Dan biarlah persekutuan kami yang terjadi dengan Engkau memperlengkapi kami untuk melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Sehingga ya Bapa, hidup kami boleh menjadi altar pujian penyembahan, kesaksian untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Inilah permohonan kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Marilah kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.